Seperti Tuhan Anda menjadi manusia, mati dibunuh manusia. Ini sesuatu yang Tuhan itu tidak bisa kemudian ditelaah oleh akal, kata Anda. Tapi kenapa Tuhan jadi manusia? Tuhan jadi manusia dibunuh oleh manusia, menjadikan sesuatu yang tidak rasional. Sedangkan yang dikatakan kemudian Tuhan, bukan Tuhan yang tidak masuk akal. Tuhan tidak bisa dicapai dengan akal, dalam arti kata wujudnya. Wujud Tuhan itu tidak bisa dicapai oleh akal. Seperti apa wujud Tuhan? Akal kita tidak mampu untuk mencapainya. Tetapi keberadaan, eksistensi kebesaran Tuhan itu akal mampu menelaah. Sedangkan eksistensi Tuhan Anda jadi manusia, jadi bayi netek sama ibunya, disunat, mati dibunuh manusia, itu yang irasional. Makanya saya katakan Kristen, untuk menjadi agama Kristen, penganut agama Kristen, tidak boleh pakai akal. Karena Tuhannya tidak masuk akal. Kalau Tuhan kami, pencipta langit dan bumi, maha kuasa, maha perkasa, maha besar. Allahu Akbar. Maha besar. Karena dia maha besar, makanya kita tidak bisa lihat. Contoh, pulau yang kemudian menjadi gugus-gugusan pulau yang ada di Nusantara ini. Anda bisa lihat? Tidak bisa. Anda berdiri sekarang di tempat Anda. Anda bisa lihat Ternate. Anda bisa lihat Papua? Nggak bisa. Apakah Papua Ternate itu nggak ada? Ada. Kenapa nggak bisa Anda lihat? Karena itu adalah skala yang jauh lebih besar dari Anda. Bumi ini ada. Anda bisa lihat? Nggak bisa. Kenapa? Bumi jauh lebih besar dari Anda. Begitulah pencipta langit dan bumi yang jauh lebih besar juga tak mampu dilihat oleh mata kita. Tetapi dia ada. Kalau nggak ada, siapa yang menjaga diri kita ini? Siapa yang mengatur denyut jantung? Siapa yang mengatur kemudian pertumbuhan tulang, gigi, rambut dan seterusnya? Kita yang mengaturnya? Bukan. Dialah Tuhan. Masuk akal. Tapi kalau Tuhan keluar dari rahim manusia, ditetein, dimandiin, diceboin, disuapin, mati dibunuh manusia, itu irasional, bullshit yang tidak bisa masuk akal. Itu bukan Tuhan. Nah itulah, jadi kesimpulan saya, untuk masuk jadi Kristen tidak boleh berakal. Tapi kalau ilmu lain seperti matematika, fisika, Kristen hebat. Tapi kalau berbicara mengenai ketuhanan, jangan ajak Kristen berbicara tentang Tuhan dengan menggunakan akal. Jangan. Karena tidak cocok, nggak nyambung. Berbicara tentang Tuhan di Kristen, wajib hukumnya meninggalkan akal. Nggak boleh pakai akal. Karena kalau pakai akal, Anda bisa gila. Demikian. Oke, makasih Bang Suma. Jadi gini Bang, tadi itu kan saya searching itu kan kita ini orang Google semua nih. Bisa kok tinggal kita cari saja di Google, di universitas, di STT, buka di situ kurikulumnya, muncul kok, ada. Yang aku tampilkan tadi itu, jelas itu ada buku yang dipakai, ya, dipakai dalam jurusan ilmu perbandingan Bang Zuma agama. mana Bang Zuma? Kena tombak barangkali. Aduh. Paten kalau nggak repot, nggak Abdul kayaknya. Assalamualaikum Bang Handi. Aku terusin ya. Jadi tadi yang aku tampilkan. Bang Zuma kemana? Bang Zuma. Kena report kayaknya Bang. Bang Zuma kan banyak akunnya, sebentar lagi pasti naik kok. Nge-report ini, kalau debat nge-report aja kerjaannya. Oke ya, aku terusin ya. Nanti yang lain tanggapin. Bang Andi boleh. Bang Andi. Tapi sebelum dilanjutin Richard, alangkah baiknya Anda ini untuk saudara-saudara jangan sampai apa report segala macam, kacau pula. Aku nggak report loh. Aku ini nggak lama dong. Saudara-saudara Anda tuh yang di bawah. Oh iya, udah biarin aja. Udahlah, kita lanjut aja nih. Nah tuh, kenapa Mana Bang Zuma? Aduh. Bandi mana? Kena dua-duanya. Yo, Bang Andi juga turun. Tapi gini Bang, kalau report, biarpun juga kalau kita tidak menghina, menghujat, aduh, tidak kita masuk tunggu loh. Bang Zuma, kita tunggu Bang Zuma ya. Yang reportnya itu banyak bos. Ya? Yang Biarpun reportnya itu banyak. Enggak Bang, biarpun banyak 1000 orang report, kalau tidak ada diksi-diksi yang menghujat, menghina, itu pakainya apa? Tetap AI loh. Itu canggihnya AI. Itu sistem Bang. Itu Kalau nggak ada kenyataannya diksi-diksi, gitu bos. Iya, coba deh sekarang nih, aku nih
report 1.000 orang dibawa. Kalau aku nggak ada diksi-diksi menghujat, tetap aja aku nggak bisa kena. Terus tadi ada yang menghujat itu tadi. Nggak ada kok. Iya. Jadi ya itulah Bang, memang Bang Suma banyak Mana akunnya Bang ya. Zuma ya Allah. Nggak ada dia nggak ada menghujat dari tadi Bang, jangan ngarang. Kita dari tadi di sini. Jangan gue yang dibesarin nanti kena tombak Jangan juga nih gue. ngarang. Tidak, aku bilang biarpun juga ini kalau tidak menghujat tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, jadi gini ya, sejak awal ini saya pantau, udahlah tentang agama nggak usah perlu diperdebatkan karena ini mempunyai keyakinan masing-masing. Ngapain Buat sih? apa? Tapi gini ya, dengan Ngapain? Turun. Kalau nggak suka perdebatan, pergilah tempat pargoi sana. Ngapain di sini? Nih, agama itu memang benar juga sih, tidak bisa diperdebatkan. Kalau didiskusikan bisa. Selama kalian tidak menyenggol kami juga nggak mau memperdebatkan kalian. Gini Bang, agama tidak Bang bisa Juma, diperdebatkan ada besar memang. kan? Udah Bang Zuma, udah nih Bang Zuma. Kalau Silakan, didiskusikan bisa. Itu ada Bang Suma. Oke ya Bang Suma, aku lanjut Yang ya. tadi King. Ya, silakan. Oke, aku lanjut nih. Jadi yang aku tampilkan tadi itu Bang Suma, itu salah satu mata pelajaran loh itu di jurusan, bukan fakultas Usuluddin, ada jurusan dakwah, ada jurusan perbandingan agama, dan ada jurusan studi Islam. Di perbandingan agama itu tadi buku itu sebagai rujukan. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa agama memang itu sifatnya subjektif, termasuk ajaran-ajaran di sekolah-sekolah tinggi. Seperti itu Bang. Jadi coba buka deh Kristologi dari Islam, menurut Islam. Pasti juga ada diksi-diksi yang sifatnya subjektif. Ya. Jadi seperti itu. Kalau di Nias, memang sih aku jujur juga, ya seperti yang dilihat ditampilkan, memang ada diksi-diksi yang agak sedikit berlebihan. Dia mengambil referensi dari luar yang agak berlebihan. Memang agak berlebihan, saya akui itu, ya. Jadi kalau berbicara tentang ilmu perbandingan agama, tidak jauh memang sifatnya subjektif, sesuai dengan apa yang saya yakini, seperti itu Bang. Kita kembali lagi ke tadi, ke logika dan iman, ya kan? Saya menggarisbawahi tadi Bang Suma mengatakan, memang bicara keberadaan Allah itu kan akal manusia tidak sampai, betul kan Bang Suma ya? Keberadaan Tuhan itu akal nggak sampai. Itu tadi Bang Suma sampaikan itu. Jadi benar, keberadaan Tuhan, akal logik kita nggak sampai untuk menjangkau itu. Tapi Bang Suma mengatakan itu bisa ditelaah. Ya, ditelaah. Jadi kita ditelaah itu setelah kita percaya berarti mengimani. Oh iya, ternyata memang dia ada, baru kita telaah, kita kaji bahwa bagaimana dunia ini ada kalau tidak ada pencipta. Jadi itu ditelaah itu maksudnya logika itu Bang Suma. Kalau Anda mengatakan tadi ditelaah, berarti dikaji, ya kan, secara akal dan pikiran kita. Jadi yang awal dulu itu memang iman Bang. Kita percaya dulu, baru akal yang bekerja. Gitu Bang, kalau kita di Kristen begitu, yang penting kita percaya dulu, suatu saat nanti saya jadi presiden, saya jadi dokter, ya kan, kita bermimpi dulu lah, iya kan, akhirnya nanti kalau kita nanti belajar yang baik, belajar yang giat, ya kan, dengan pengetahuan yang kita miliki, ya bisa tercapai. Yang penting kita berani dulu bermimpi, saya mau jadi dokter, saya mau jadi presiden, itu maksudnya Bang. Jadi kita percaya dulu suatu saat itu bisa terjadi. Silakan. Ya. Yang pertama yang Anda tunjukkan tadi itu adalah buku ya. Buku yang Anda tunjukkan, kemudian buku yang ditulis oleh seseorang terkait dengan regulasi ketoleransi ilmu perbandingan agama. Sedangkan STT Nias itu bukan buku, memang sekolah tinggi. Sekolah tingginya yang menyediakan kemudian kurikulum untuk menista. Kalau ini ilmu perbandingan agama.
Ketika saudara mengatakan bahwa Matius ini bukan murid Yesus, ya memang Bible mengatakan itu kok. Matius 9 nomor 9. Dari sana coba Anda lihat. Penulis Matius itu bukan Matius murid Yesus. Jadi berbeda. Ketika seorang penulis, lalu bukunya itu kemudian dikomersilkan, dijual, dipasarkan, ya silakan, yang mau beli silakan. Tapi yang terjadi di STT Nias, memang kampusnya yang menghina, menghujat Islam tanpa ilmu, secara membabi buta. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya katakan wujud Tuhan itu yang tidak bisa ditelaah oleh akal. Bahwa wujud Tuhan itu bentuknya begini, itu yang tidak bisa. Tapi keberadaan Tuhan itu justru akal itulah bukti keberadaan Tuhan. Adanya akal, bukti adanya Tuhan. Itu. Sementara di Kristen, adanya Tuhan tidak boleh masuk di akal, nggak boleh. Yesus Tuhan tidak boleh masuk di akal. Berbeda. Kalau di Islam, adanya akal, bukti adanya Tuhan. Tidak bisa kemudian orang yang berakal itu tidak sampai kepada Tuhan. Nah, kenapa Kristen ini tidak bisa sampai kepada Tuhan? Karena itu tadi, saudara mengakui iman dulu. Percaya dulu, baru kemudian berakal. Nah, ketika kepercayaan Anda tidak sesuai dengan standar logika, maka Anda akal-akalan. Apa yang terjadi? Oh, yang mati kemanusiaannya. Kenapa demikian? Ya, karena Anda sedang mengadakan sesuatu yang tidak rasional. Sesuai dengan pengakuan saudara. Di Kristen itu iman dulu, baru kemudian akal. Semisal Anda dikasih air 1 botol, tidak ada merek, tapi putih, Anda minum. Ternyata itu adalah air kencing misalnya, tapi bening. Karena orang yang habis pipis di botol itu adalah orang yang banyak minum air, sehingga pipisnya tidak berwarna putih. Anda minum, Anda sudah tahu itu air kencing. Tapi Anda ingin meyakinkan orang lain bahwa ini adalah air biasa. Air biasa kok? Enggak kok, bukan air pipis. Apa yang Anda lakukan? Akal-akalan. Oh, ini air biasa loh, cuman memang karena dia begini bla 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 bla. Kenapa demikian Anda akal-akalan? Karena sudah terlanjur ngomong, sudah terlanjur minum. Sama seperti Anda menuhankan anak orang, sudah terlanjur menuhankan Yesus, dan akal standar mengatakan tidak mungkin Tuhan itu jadi manusia, tidak mungkin Yesus itu manusia. Tuhan. Apa yang terjadi? Oh, memang yang berbicara seperti itu adalah kemanusiaannya, yang mati itu kemanusiaannya, tapi pada dasarnya hakikatnya adalah Tuhan. Itu juga akal-akalan. Itulah bedanya kita. Kalau di Islam enggak. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ini sifat Tuhan. Masuk akal enggak? Masuk akal. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Masuk akal enggak? Masuk akal. Karena Tuhan itu yang menciptakan alam semesta ini wajib maha mengetahui, wajib maha mendengar, wajib maha melihat. Karena kalau tidak, hancur alam semesta ini. Nah, sedangkan Yesus bisa enggak? Tidak bisa, tapi dituhankan. Yaitu tadi, iman dulu, baru akal-akalan. Kenapa akal-akalan? Karena enggak masuk akal. Seperti itu saudara Rikar, perbedaan antara Islam dan Kristen. Ketika Islam berbicara mengenai agamanya, maka Islam mengedepankan akal sehatnya. Sedangkan Kristen ketika berbicara mengenai agamanya, iman dulu, akal belakangan. Kalau dia tidak bisa kemudian masuk akal, maka dibuatkan dalil pembenaran, dalih pembenaran. Seperti itu yang terjadi saat ini. Demikian. Oke, makasih Bang Suma. Nanti Bang Suma bisa jelaskan juga ya. Aku satu bertanya ini, bagaimana Anda bisa menjelaskan ayat di Al-Quran, atau di hadis itu ya, baginda bisa membelah bulan. Itu akal atau iman itu? Dan itu kejadian, ya. Dan itu tertulis di kitab suci. Bagaimana Anda bisa menjelaskan itu akal atau iman, ya?
Karena ya kalau bicara akal, menurut saya ya, kiamatlah dunia kalau bulan bisa terbelah. Iya kan? Baginda naik ke atas ke langit ketujuh, itu coba dijelaskan secara akal. Bagaimana bisa dijelaskan secara akal itu? Kalau bukan dengan iman. Nanti Bang Suma bisa jawab. Itu aja dulu sebentar. Silakan Bang Suma. Oke. Satu hal yang perlu saudara pahami. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wakil Tuhan. Dan ketika beliau minta kepada Tuhannya untuk kemudian memberikan satu tanda kenabian kepada orang-orang jahiliyah pada masa itu, Tuhan mengizinkan. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Apakah Nabi Muhammad yang melakukan? Bukan. Yang melakukan siapa? Pencipta alam semesta. Pencipta alam semesta ini ketika menghendaki segala sesuatu bisa terjadi nggak? Bisa terjadi. Masuk akal? Masuk akal. Yang tidak masuk akal itu Tuhan datang dibunuh manusia. Jadi Anda mau mengatakan dia Isra Mi'raj, masuk akal? Masuk akal. Kenapa? Yang memperjalankan adalah Tuhannya. Tuhan itu maha perkasa, maha kuasa. Makanya Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa. Dia tidak bisa dibunuh oleh makhluk. Jadi kalau berbicara mengenai bagaimana bulan bisa terbelah, apakah Nabi Muhammad yang melakukan itu? Tidak. Yang melakukan itu adalah pencipta langit dan bumi. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Kenapa tidak? Apakah itu bertentangan dengan sains? Tidak bertentangan. Apa yang bertentangan dengan sains kemudian? Ketika ada seorang ilmuwan melakukan dan mengatakan perjalanan dan berhasil kemudian menemukan fakta bahwasanya dahulu kala bulan pernah terbelah menjadi dua, kemudian menyatu kembali. Adanya bukti nyata di permukaan bulan yang kemudian, ya mungkin Anda juga bisa share di Google bagaimana permukaan bulan itu ada kemudian garis yang membuktikan bahwa terjadinya kemudian sesuatu yang menyatukan yang tadinya terpisah. Dan kelak ketika menjelang kiamat, apa yang telah digoreskan tadinya pemecahan ini, itu nanti akan semakin terbuka. Dan itu menjadi bukti akan terjadinya kiamat. Jadi ketika seorang ilmuwan menemukan adanya patahan yang ada pada bulan, itu sudah membuktikan bahwa itu terjadi. Dan itu masuk akal. Karena yang melakukan itu adalah pencipta langit dan bumi, bukan Nabi Muhammad. Jadi yang saya katakan agama masuk akal, itu Islam. Yang tidak masuk akal, itu agama saudara. Tuhan datang, ibu-ibu melahirkan. Yang dilahirkan adalah pencipta langit dan bumi. Itu yang tidak masuk akal, Bang. Makanya akui saja, seperti dengan apa yang Anda barusan ucapkan, di Kristen diimani dulu, belakangan baru diakal-akalin. Kenapa demikian? Ya karena tidak masuk akal. Kalau di Islam tidak. Islam itu, Bang, boleh diakali dulu baru diimani. Boleh juga diimani dulu baru diimani. Umat Islam yang lahir dari kecil Islam itu diimani dulu baru diakalin. Diproses dengan akal maksudnya. Kemudian mereka yang mu'alaf, mereka berakal dulu baru beriman. Kalau yang lahir dari kecil, dari lahir dia Islam, dia beriman dulu baru berakal. Nah kalau di agama Anda berakal dulu baru beriman, itu nggak bisa. Bagaimana ceritanya Kristen mau diakalin menggunakan akal? Tuhan datang ke bumi, terus masuk ke dalam rahim, terus jadi bayi. Itu sudah tidak masuk akal. Seperti itu, Bang Ikar. Oke, ya, makasih Bang Suma. Ya, gini Bang, kalau secara ilmu pengetahuan, kalau bulan tidak ada atau bulan itu terbelah dan hancur, pasti puing-puingnya akan jatuh ke bumi loh. Dan apa yang terjadi? Ya kan? Akan terjadi bukan tsunami lagi, bumi hancur loh. Ini secara ilmu pengetahuan loh. Ini kalau bulan itu sampai betul-betul dia terbelah,
Ya kan? Ini cara ilmu pengetahuan. Ya pasti kiamat jadinya. Ya itu bertentangan dengan pengetahuan. Tapi kita yakini bahwa itu memang terjadi. Itulah mujizat. Mujizat tidak bisa diurai dengan logika, dengan akal kita. Itu mujizat, ya mujizat dari Tuhan. Seperti Anda katakan itu dari Tuhan. Ya, karena ya itu tadi ya, kita percaya, saya pegang tadi Bang Suma mengatakan, ya memang keberadaan Tuhan akal jauh dari akal kita. Ya, tapi bisa ditelaah. Itu ditelaah itu ya logika, Bang. Maksudnya gitu, Bang. Jadi kita kembali ke keimanan Yesus. Yesus itu kan memang dijelaskan di Alkitab tertulis. Jadi apa yang tertulis di Alkitab ya kita percaya. Sama seperti di Al-Quran, apa yang tertulis di Al-Quran ya itu memang yang wahyu dari Tuhan, ya kan, dari Allah. Jadi Yesus itu adalah firmannya Bapa, ya, yang mengambil wujud manusia. Itu bisa ini kan secara akal. Ya, karena mengambil wujud manusia, firman itu kan perkataan, mengambil wujud manusia yang masuk ke rahim Bunda Maria, ya, dan lahirlah, itulah namanya Yesus. Ya itu bisa secara akal karena kan manusia, ya kan, lahir, ya kan, melalui proses lahir. Tapi ini roh dari Tuhan yang masuk ke kandungan Maria. Roh itu firmannya. Itu bisa, kita bisa mengerti, kita bisa pahami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi gitu, Bang. Jadi karena Anda nggak mengimani, pasti karena Anda nggak akan percaya. Kalau sama seperti yang cerita tadi, karena Anda mengimani bahwa memang baginda membelah bulan, ya Anda percaya. Jadi memang sifatnya agama itu subjektif. Dan kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, keyakinan kita kepada orang lain. Seperti saya katakan tadi, agama tidak bisa diperdebatkan, tapi bisa didiskusikan. Kalau diperdebatkan, karena kita saling mempertahankan keyakinan kita loh. Karena kalau dibilang perdebatan, pasti kita saling jatuh ujung-ujungnya kalau nggak ketemu saling menghujat. Itu perdebatan. Kalau diskusi, ya kita masih diskusi, masih bicara baik-baik, ya kan? Kalau sudah nggak ketemu ujungnya, ya sudah kita kembali ke imanan kita masing-masing. Itu diskusi, beda dengan perdebatan. Perdebatan ya berbagai macam cara masih dianggap sah, dengan menyerang pribadi, ya kan? Itu masih dianggap sah, itu namanya perdebatan. Kalau diskusi ya kita masih saling menghargai. Inilah keyakinan saya, sudahlah. Itu menurut Anda, saya menghargai keyakinan Anda juga menghargai keyakinan saya. Nggak bisa memaksakan keyakinan saya kepada Anda. Dan jangan Anda seperti lebih paham tentang keyakinan saya. Karena saya yang meyakini. Saya yang tiap hari baca Al-Quran, baca Alkitab. Kenapa Anda yang lebih pintar dari saya? Kayak gitu, Bang. Silakan. Iya. Jadi yang saya temukan ketika belajar Bible, Anda sudah menguraikannya tadi. Di Kristen percaya dulu, baru berakal. Sementara saya mengkaji Bible, saya akal dulu. Dan setelah saya membaca Bible, akal saya menguraikan item-item kebenaran itu bertentangan dengan imannya orang Kristen. Yesus itu pada mulanya firman, betul, tetapi bukan pada mulanya Tuhan. Kesalahan Kristen, Yesus itu pada mulanya Tuhan menjadi manusia, di mana Tuhan adalah firman itu sendiri. Padahal Bible sendiri menguraikan. Lukas 1 misalnya, nomor 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itu adalah firman. Apakah ketika Gabriel pada bulan ke-6 datang ke Maria mengatakan firman Tuhan ini kepada Maria, Yesus sudah ada? Belum ada. Tapi firman ini sudah ada. Maka dikatakan firman ini pada mulanya berasal dari Tuhan. Firman diantarkan Gabriel kepada Maria. Maria,
Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung, sesungguhnya engkau akan memiliki seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai Yesus. Yesus, anakmu ini kelak akan menjadi besar dan akan disebut sebagai anak Tuhan yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepada anakmu itu takhta Daud, bapak leluhurnya. Itu firman Tuhan yang diantar oleh Gabriel ke Maria. Ada Yesus di sana? Belum. Firman Tuhan ini bekerja kemudian. Makanya dikatakan dalam Al-Quran berasal dari firman Tuhan. Di dalam pengajaran Yohanes 1 juga pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Nah, sedangkan Yesus bukan firman dan Yesus juga bukan Tuhan. Tetapi firman yang melekat pada Tuhan mengatakan, Maria, ya paman, hendaklah kau hamil, lahirkanlah seorang anak laki-laki bernama Yesus. 9 bulan kemudian lahir. Yesus yang lahir ini dari mana? Dari firman, dari kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan berkehendak dengan ucapan Tuhan, Maria hamil. Hamil Maria, lahirlah anaknya. Anaknya ini bukan Tuhan, dia adalah manusia 100% dan bukan Tuhan 100%. Jadi Yesus itu 200%. 100%-nya bukan Tuhan dan 100%-nya adalah manusia. Yesus pada mulanya firman, itu baru masuk akalnya itu di situ. Kalau kita mau mendudukkan Bible di akal, cocok. Tuhan berfirman, firmannya disampaikan oleh Gabriel. Gabriel datang kepada Maria, terjadi penyampaian firman. Engkau akan hamil sesuai dengan kehendak Allah. Hamil kau, seorang laki-laki akan kau lahirkan, namanya hendak engkau menamai Yesus. Lahir, berarti yang lahir ini adalah ciptaan yang berasal dari firman Allah. Masuk akal. Kenapa di Kristen tidak masuk akal? Karena Tuhannya yang turun jadi bayi. Dia melanggar kaidah yang ada di Bible itu sendiri. Begitu Yesus lahir besar mengabarkan Injil, dia 3 tahun mengajarkan dirinya utusan. Tapi karena terlanjur diamini, dipercayai, diimani dia Tuhan, maka segala ucapan Yesus itu ditolak. Makanya tidak masuk akal. Sehingga apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus harus membuat suatu pernyataan yang bisa membuat Yesus yang bukan Tuhan menjadi Tuhan. Kolose 2 nomor 9, Roma 14 nomor 9 dan seterusnya. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Kenapa bisa demikian? Ya harus ada yang menuntun orang Kristen untuk menuhankan kepada yang bukan Tuhan. Itu di dalam Bible. Itu di dalam Bible. Apakah itu penghujatan? Bukan penghujatan. Saya sedang menguraikan data yang ada. Loh, kok bisa bertentangan dengan Kristen? Ya, karena apa yang ada di dalam Bible-nya Kristen tidak ditelaah melalui akal, tetapi langsung diimani dulu. Ketika ditemukan Yesus mati, apa yang dikatakan? Yang mati manusianya. Kenapa bisa demikian? Ya karena sudah terlanjur menuhankan anak orang. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Lahir manusia, mati manusia gitu loh ya. Ya. Ya, oke. Terima kasih Bang Suma. Jadi gini Bang Suma, kalau di Kristen ya, iman itu berasal dari pendengaran dan firman. Iman adalah kerelaan seseorang untuk mengorbankan diri imannya, itu menurut Kristen. Sedangkan logika adalah kemampuan akal yang diberikan Tuhan kepada manusia dan merupakan filsafat. Ya, logika itu termasuk cabang ilmu filsafat. Ya, ilmu pengetahuan. Ya, dalam berpikir. Nah, iman dan logika atau akal memiliki hubungan. Ya, memiliki hubungan yang saling terkait. Melalui iman, kita dapat memahami banyak hal yang tampak tidak masuk akal. Jadi saya ulang ya, dengan iman kita dapat memahami banyak hal yang tampak tidak masuk akal. Namun iman melampaui logika. Nah, iman bisa melampaui logika dan tanpa iman hubungan rusak.
Jadi bicara iman, akal itu kan cabang ilmu filsafat ya, ilmu pengetahuan. Ya, jadi di dalam akal itu filsafat, kebenaran itu dia bersifat relatif, ya relatif, dan malahan spekulatif. Itu kalau secara filsafat. Nah, sedangkan kebenaran di dalam agama ya itu sifatnya absolut, mutlak, karena itu berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Nah, akal itu berasal dari manusia, ya. Nah, jadi kebenaran menurut manusia juga itu masih bisa dikatakan relatif, tergantung ilmu pengetahuan yang dimiliki tiap-tiap orang. Nah, gitu. Jadi dikatakan relatif dan malahan spekulasi. Itu lebih ininya lagi dibilang spekulatif. Tapi kebenaran yang datangnya dari agama, kepercayaan itu absolut karena datangnya dari Tuhan, firman, ilham. Nah, itu absolut, Bang. Dan berbeda kebenaran dari logika dan kebenaran yang datangnya dari Tuhan, iman. Nah, kira-kira gitu, Bang. Oke. Ketika kita berbicara mengenai akal, akal ini makhluk materi Tuhan yang diciptakan, yang ditanamkan dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Jadi akal ini jangan dianggap sepele, jangan dipensiunkan. Karena ini merupakan serpihan cahaya Tuhan yang dengan akal ini kemudian manusia mampu membedakan segenap kualitas objek yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita telaah, termasuk Tuhan. Jadi akal ini mengikat kita sebagai manusia dalam realitasnya sebagai hamba Allah. Menciptakan kebenaran-kebenaran yang selalu berubah dinamis. Akal juga menjadi sarana yang membangun peradaban manusia, sekaligus menciptakan proses-proses tatanan struktur budaya manusia berupa nilai, norma, adat, istiadat, budaya, dan seterusnya. Jadi kalau yang lain saja, kualitas-kualitas objek aja bisa ditelaah oleh akal, apalagi yang menciptakan akal. Ini pembedanya antara Islam dan Kristen. Akal itu adalah cahaya yang mencerahkan. Akal itu menjadi garis pembeda antara manusia dengan hewan. Pembeda antar makhluk pencipta itu adalah akal yang Tuhan tanamkan pada fisik manusia. Manusia yang berakal pasti mengembangkan beragam konsep. Bisa juga membedakan simbol-simbol yang diberi makna-makna tertentu. Dan akal juga harus mencari kebenaran-kebenaran baru. Mengajak kita manusia yang sadar ini melangkah lebih jauh guna untuk menemukan beragam hal baru yang berguna bagi perkembangan peradaban manusia. Kalau akal mampu mengadakan hal tersebut, maka akal bisa mendeteksi akan adanya Tuhan, keberadaan Tuhan, hakikat Tuhan. Nah, sedangkan di Kristen, akal tidak boleh, akal tidak bisa dipakai untuk menjabarkan eksistensi ketuhanan yang betul. Sedangkan akal kita ini mencipta beragam karya yang berguna bagi manusia itu sendiri. Dan dengan akal pula manusia menjadi subjek yang berpikir dan berkehendak. Jadi pada kesimpulannya, akal jangan dianggurin. Karena akal mengajak kita untuk melihat segenap gerak jagat raya sebagai entitas kosmik di dalam diri kita, di dalam alam semesta ini, yang mana komponen-komponen ini tentu merupakan penjabaran daripada eksistensi Tuhan itu sendiri. Itu akal. Jadi Allah menyimpan akal pada diri manusia. Tuhan menyimpan akal pada diri manusia. Supaya apa? Supaya dengan akal ini manusia bisa menemukan Tuhan.
Bukan kemudian Tuhan datang ke bumi yang tidak rasional, justru bertentangan dengan akal. Tuhan datang, mati, dibunuh manusia, digantung, ditampar. Apa ini? Akal ini jadi error dibuatnya. Sementara yang paling berharga kemudian, yang mencerahkan, yang bisa menilai segenap kualitas-kualitas objek, itu adalah akal. Kok ketika berbicara mengenai Tuhan, dia lumpuh seketika? Akal menjadi sampah seketika. Ketika kita melihat warna, ini hitam, jelas hitam. Ini merah, jelas merah. Ini coklat, jelas coklat. Ini tinggi, jelas tinggi. Ini rendah, jelas rendah. Tapi ketika berbicara mengenai Tuhan, hancur akal ini. Ini Tuhan loh. Digebukin, ya ini Tuhan. Ditonjok, ya ini Tuhan. Tapi dalam rupa manusia, alamak. Jadi saudara, rasionalitas akal budi kita itu terbentuk dikarenakan pencipta ini mau kemudian untuk dikenali. Tuhan menitipkan alat materi yang ditanamkan kemudian pada fisik kita manusia untuk mendeteksi keberadaan Tuhan. Bukan akal dimatikan untuk menuhankan yang bukan Tuhan. Demikian. Oke, jadi gini, masih ke akal dulu ya, logika masih kita sedikit ya, baru nanti kita ganti topik lain. Jadi logika atau akal itu menjelaskan hubungan sebab akibat. Jadi logika atau akal mencoba untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Maka dari itu logika hanya dapat berfungsi apabila terdapat premis-premis tertentu. Kepercayaan atau iman adalah premis yang pertama, ya, yang kemudian dijelaskan melalui sistem logika. Jadi ibaratnya logika adalah manajer, ya, kalau analogikan ya, iman itu adalah sebagai direkturnya. Direktur mengarahkan proses manajemen dari logika dan alur berpikir manusia. Nah, jadi logika bisa digunakan untuk menjelaskan iman dan juga bisa melawan iman. Ini menarik ini. Jadi logika bisa dipakai untuk menjelaskan iman dan juga melawan iman. Jadi bisa bertentangan dan juga bisa selaras, tergantung pada penggunaannya. Jadi apa yang membuat agama Kristen selaras atau tidak selaras dengan logika. Yang tidak selaras itu ya manusia bisa berpikir ya secara logis dan menemukan kebenaran secara mandiri tanpa membutuhkan. Yang selaras tanpa membutuhkan Tuhan, maksud saya. Ya, jadi yang tidak selaras ya logika ya. Manusia berpikir secara logis dengan menemukan kebenaran secara mandiri tanpa membutuhkan Tuhan. Itu yang tidak selaras. Makanya banyak ateis-ateis ya yang menggunakan akal logikanya dia dan mereka tidak percaya apa yang saya lihat ya, apa yang saya percayai, dia berdasarkan logikanya. Karena kalau bicara tentang iman sesuatu yang nggak terlihat, percaya. Tapi kalau orang menggunakan akal logika, apa yang saya tidak lihat, mana saya mau bisa percaya? Itulah banyak orang-orang ateis di Eropa. Ya, mereka menggunakan akal logikanya, tidak dengan iman. Jadi yang selaras ya, logika manusia diarahkan untuk memahami makna iman dan menerapkannya dalam berpikir dan kehidupan sehari-hari. Jadi fungsi logika juga ini digunakan untuk memahami makna iman dan menerapkan cara berpikir. Gitu. Jadi banyak orang-orang ateis yang tidak percaya tentang keberadaan Tuhan karena mereka lebih mengedepankan akalnya, logikanya daripada kepercayaan. Itu yang dianut-anut sebagian orang Eropa.
yang ateis, tidak percaya, hanya mengedepankan logikanya saja. Ya kira-kira gitu Bang Suma. Silakan. Iya. Jadi pada prinsipnya akal ini dipakai kemudian untuk menelaah segala sesuatu, termasuk menelaah akan keberadaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau akal kemudian tidak dipakai dalam menelaah sesuatu, maka tunggulah kehancuran. Nah, sedangkan manusia kita ini adalah memiliki segenap gerak rasionalitas. Dan kalau kita waras, maka penggeraknya itu adalah akal. Kita punya etika, kita punya moral, kita punya budi pekerti, kita perasa. Itu semua digerakkan kemudian oleh satu entitas utama, yaitu akal, yang kemudian akal ini bisa berfungsi dengan adanya ruh yang ada pada diri kita sebagai manusia. Nah, ketika kemudian akal kita pakai berbicara mengenai Tuhan, maka akal kita akan sampai kepada Tuhan itu tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi eksistensi Tuhan justru bisa dilihat dengan melihat diri kita sendiri. Karena siapa kita manusia ini? Coba, tangan ini bukan punya kita. Mulut yang kita pakai berbincang ini bukan punya kita. Gerakan lidah ketika kita kemudian ingin mengucapkan sebuah kata, bukan kita yang mengatur. Lidah harus ke atas, lidah harus ke bawah, lidah harus ke samping, kiri, kanan, memanjang, mundur, dan seterusnya. Bukan kita. Tapi ada kekuatan yang kemudian menggerakkan itu semua. Termasuk adanya rasa lapar, kenyang, haus, puas, bahagia. Bukan kita yang mengadakan itu semua. Menandakan bahwa akal yang merupakan penggerak utama dan merupakan sesuatu yang berasal dari serpihan cahaya Tuhan yang ada pada diri manusia, dengan jelas bisa menelaah keberadaan Tuhan itu. Nah, sebelum terlalu jauh, kita bandingkan dengan konsep bertuhan di dalam agama Kristen. Akal tidak bisa dipakai untuk menelaah itu. Artinya, ketika kita tanya orang Kristen nih, pada masa apa kalian tidak menggunakan akal? Orang Kristen akan mengatakan, setiap saat kami menggunakan akal. Telah apapun kami menggunakan akal. Tapi ketika kami menelaah Tuhan kami, akal kami tidak pakai. Karena kalau pakai akal, tentu Yesus bukan Tuhan. Dia adalah manusia seutuhnya. Nah, inilah yang terjadi. Jadi percuma kita berbicara mengenai akal, berbicara mengenai rasionalitas akal, berbicara mengenai apapun itu, ya kalau konsep yang kita pahami, konsep yang kita amalkan, konsep yang kita imani selama ini, ya memang akui saja memang tidak sesuai dengan akal. Karena yang ada dalam Kristen, imani dulu, baru berakal. Kalau sampai iman kita ini tidak sampai kepada kekuatan akal, kepada keseimbangan rasio, maka diakal-akalin. Itulah yang terjadi. Kenapa Tuhan mati? Karena dia dalam bentuk manusia. Kenapa Tuhan dilahirkan? Karena dia dalam bentuk manusia. Itu diakal-akalin semuanya. Apakah itu disifati Tuhan berdasarkan kekuatan akal? Tidak. Akal tidak bisa menerima itu. Makanya iman Kristen itu hanya diselimuti doktrin dan dogma, tidak bisa dipakai akal. Kesimpulannya itu di situ. Pembedanya antara Islam dan Kristen itu di situ. Kristen ketika berbicara mengenai agama Kristen dalam kaitannya dengan keyakinannya, dalam konsep bertuhan tidak boleh pakai akal, pakai iman. Tapi kalau di Islam wajib hukumnya menggunakan akal, tidak bisa tidak. Dalam masa apapun akal harus tetap digunakan. Demikian. Ya, aku closing statement ya. Jadi gini, iman ini di Alkitab ya, ini yang kami imani karena tertulis di Alkitab.
di Ibrani ya, kitab Ibrani 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu. Sedangkan logika adalah sesuatu yang rasional dan ada bukti faktanya. Itu logika, harus ada buktinya, faktanya, dan bersifat rasional. Jadi jelas logika dan iman memang berbeda. Ya, seseorang yang mengandalkan logika akan sulit untuk percaya kepada Tuhan. Karena hanya dengan iman, ya, seorang dapat percaya akan adanya Tuhan. Nah, di kitab Yohanes, Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Gitu ya. Dampak dari mengandalkan logika, ada dampaknya Bang kalau kita hanya mengandalkan logika. Pertama ya, orang-orang ateis ini ya, orang ateis ini yang hanya mengandalkan logika. Bukan berarti Bang Suma saya katakan ateis, bukan, nggak gitu Bang. Jadi ada dampak kalau kita hanya mengandalkan logika, yaitu khawatir. Orang-orang percaya akan mengandalkan logika, sering merasa khawatir tentang kesehatannya, khawatir tentang masa depan, khawatir tentang keselamatan. Ada ketakutan, ya, karena apa yang terjadi sekitar kita, misalnya ya kejadian-kejadian bencana alam, ya kan, ya, nah itu ketakutan, ya. Akhirnya kita berbagai cara melindungi diri dengan berbagai cara untuk terhindar dari mara bahaya itu. Seperti kejahatan juga, kita takut akan ada orang-orang yang jahat terhadap kita. Dan dalam hidup kita juga merasa lelah hanya karena mengandalkan logika, mengalami stres, ya. Itu. Jadi kadang kita stres, tidak percaya kepada Tuhan. Ini orang ateis ini, ya, mereka mengalami stres. Sebaliknya, jika kita mengandalkan iman, ya, kita percaya mujizat Tuhan akan terjadi kepada kita, ya, seperti di Alkitab, ya, Tuhan bisa membangkitkan orang mati, mengusir setan, bisa memberi makan 5.000 orang, ya kan, atau menyembuhkan orang sakit, ya. Karena yaitu kita percaya Tuhan ada menyertai kita, ya, selalu melindungi kita. Terus ada kepastian, kepastian dalam janji-janji Tuhan, ya kan. Ketika kita setia kepadanya, Tuhan menjanjikan keselamatan. Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku akan menyediakan tempat bagimu. Itu surga. Jadi ada kepastian keselamatan dan Tuhan pasti melindungi kita. Itu karena kita percaya Dia, pasti Tuhan melindungi kita, menjaga kita dari segala bahaya atau segala kejahatan. Dan dalam hati kita, ya, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu karena iman, ya. Bukan kalau orang ateis, ya pasti mereka nggak percaya itu. Ya itulah, orang ateis banyak yang cepat stres, banyak yang akhirnya bunuh diri karena lebih kental logika daripada imannya. Ya kira-kira begitu Bang Suma. Ya, baik. Jadi kalau di Islam berbicara mengenai iman, khususnya iman kepada Tuhan, itu merupakan landasan mempercayai bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, yang berhak disembah, serta tidak ada Tuhan-Tuhanan lain yang menjadi sekutunya.
Al-Quran menjelaskan kemudian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zalika bi anna allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna allaha huwal aliyyul kabir. Demikianlah Allah akan kebesarannya, karena Allah ini dialah Tuhan yang punya hak atas segala sesuatu. Dan apa saja yang manusia seru selain daripada Allah, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, dialah yang maha tinggi, maha besar. Nah, ini konsep iman di dalam Islam. Sehingga implementasinya kemudian adalah Allah yang maha besar tidak mungkin kecil. Allah yang maha tinggi tidak mungkin terendah. Allah yang maha suci tidak mungkin ternodai. Dan yang menciptakan alam semesta ini mustahil punya kelemahan. Karena segala sesuatu yang kuat pasti dominan kuat. Tapi yang maha kuat tentu tidak memiliki kelemahan. Nah, ini yang disifati oleh iman yang ada dalam Islam yang berlandaskan dengan akal manusia. Berbeda kalau ateis. Ateis itu menggunakan akal, tetapi dia cenderung tidak percaya kepada wahyu. Kalau di Islam, wahyu akal seimbang, selaras, tidak bisa terpisahkan. Makanya orang ateis pun sebenarnya itu percaya adanya Tuhan, adanya pencipta yang mengadakan alam semesta ini. Siapa? Ya alam itu sendiri. Mereka tidak bisa kemudian keluar dari konsep itu. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki wahyu. Sementara Al-Quran memiliki wahyu. Nabi Ibrahim, Abraham mencari Tuhan, akalnya sampai kepada Tuhan, tapi tak ada tuntunan. Nanti setelah datang kemudian wahyu kepadanya, baru mengatakan, oh ini yang sebenarnya Tuhan. Nabi Muhammad SAW pun demikian adanya, percaya akan adanya Tuhan, percaya. Tapi belum ada wahyu datang kepadanya, dia tidak bisa kemudian memberikan suatu pengertian hakikat Tuhan itu seperti apa. Tapi ketika wahyu itu datang, maka akal sinkron. Seperti yang saya analogikan selalu. Ya, akal diciptakan oleh Allah. Kemudian komputer diciptakan oleh manusia. Komputer ini pasti buku panduannya ada. Bagaimana menggerakkan mouse, bagaimana ketikan-ketikan di keyboard dan seterusnya. Bagaimana Microsoft Word dan seterusnya. Komponen-komponen yang satu dengan yang lain untuk disatukan untuk menciptakan sebuah gambar dan seterusnya. Nah, buku panduan dari komputer harus sesuai. Jadi manusia yang menciptakan komputer, dia yang tahu isi komputer, dia yang tahu bagaimana cara mengoperasikan komputer. Dan untuk diajarkan kepada orang yang baru mengenal komputer, harus diberikan buku panduan. Buku panduannya, item demi item, harus berkesesuaian dengan komputer tersebut, agar bisa kemudian dioperasikan oleh orang lain. Tidak mungkin komputer, buku panduannya bercerita tentang masakan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Cara mengoperasionalkan komputer dikasih buku panduan, tapi masalah tambak di sana yang dibahas. Bagaimana caranya ikan bisa besar dan seterusnya. Itu mustahil. Artinya yang membuat komputer ini tidak mengetahui komputernya sendiri, sehingga buku panduannya tidak sesuai dengan karyanya. Nah, Tuhan yang betul sudah pasti ketika dia menciptakan chip berupa akal pada diri manusia akan menurunkan wahyu, buku panduan yang disebut dengan kalamullah, kitab yang isinya berkesesuaian dengan panduan akal. Komputer akan dikasih buku yang sesuai dengan cara mengoperasionalkan komputer. Nah, itu baru dikatakan pencipta yang betul, pembuat komputer yang benar. Begitu juga manusia yang dibuat oleh yang maha benar, maka diturunkan kemudian kitab suci yang selaras dengan kitabnya, dengan akalnya. Nah, yang saya lihat itu tidak ada di Kristen. Ya, saya kira begitu penutup dari saya, bahwasanya akal diciptakan oleh Allah agar manusia bisa menemukan Tuhan itu sendiri dengan akalnya. Sedangkan yang saya ketahui bahwa ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan di Kristen, ya itu berdasarkan kepercayaan atau imani saja. Demikian. Silakan mungkin teman yang lain mau menambahkan.